Masih bersama kita di podcast Suaraku. Terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menanti sesi kedua dari diskusi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan membahas lebih dalam topik yang sudah kita singgung di sesi pertama. Masih dari pertanyaan teman-teman kita, Bapak, dari mahasiswa bernama Fazel dari Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Brawijaya lagi ya? Iya, Brawijaya dan UNESA. Langganan ya. Pertanyaannya adalah, Kok nggak ada deh pertanyaan dari mahasiswa sini? sebetulnya ada Bapak. Diwakili oleh podcaster. Iya, betul. Pertanyaannya adalah, apakah pihak Iran sempat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menginginkan akhir permanen dari konflik yang terjadi dengan setidaknya 10 poin tuntutan yang mencakup tuntutan ekonomi, kebijakan perdagangan, pembebasan dari intervensi asing, dan pencabutan sanksi internasional. Apakah 10 poin ini merupakan tuntutan mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan seperti itu, Pak? Upaya untuk dalam sebuah negosiasi itu selalu ada yang di-require oleh para pihak. Khususnya dalam hal ini untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Karena masing-masing juga, saya sih melihatnya masing-masing sebenarnya ingin menyelesaikan, ingin berhenti perang gitu ya. Iya. Cuman memang isunya adalah bagaimana caranya berhenti. Itu matter sepertinya. Nah, saya kira memang tidak semudah itu pengen berhenti saja enggak. Betul. Karena tadi itu sebab dari perang ini kan faktornya macam-macam. Ketika tadi di Banyak sesi sekali pertama banyak faktor yang ada yang harus diadres dan dibicarakan. Yang bisa jadi itu menjadi butir-butir poin yang diajukan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Saya kira kalau seperti itu ya kita tunggu saja bagaimana hasil dari serial pembicaraan di antara pihak-pihak ini, dan tentu sebagai kita semua secara aspiratif berupaya dan mendorong even Indonesia sendiri mendorong agar para pihak itu kembali ke meja runding. Iya, betul. Obrolkan, bicarakan bagaimana sebaiknya untuk menyelesaikan konflik ini atau perang ini. Iya, dan untuk kalau kita mau stop perang secara tiba-tiba gitu ya nggak bisa juga ya Pak, karena sudah banyak pihak yang ikut dalam dan terkena dampaknya gitu. Iya ya, kalau isunya kan ada antar para pihak yang bertikai, ada isu ikutan yang di luar dari itu. Bisa jadi cara mengadresnya mungkin bisa beda-beda di antara mereka. Tapi memang paling inti adalah yang menggembirakan adalah tentu ketika katakanlah 20 hari yang lalu ya dimulai yang namanya gencatan senjata. Itu udah penting. Karena setidaknya itu mengurangi potensi eskalasi. Setidaknya ada harapan ya Bapak ya? Setidaknya ada harapan. Jadi adanya gencatan senjata itu akan memberikan space bagi pihak-pihak bertikai untuk bicara satu sama lain. Makanya pemerintah Qatar sendiri juga dan pemerintah Indonesia dan semua negara di dunia itu berupaya atau katakanlah mendorong untuk bicara, untuk dialog, untuk negosiasi, menyelesaikan semua permasalahan ini. Harapannya semua secara permanen tentunya. Tentunya harapan kita semua. Ya. Lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Fadil FH UNESA. Pertanyaannya adalah bagaimana yang sebenarnya terjadi terkait dengan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang ditengahi oleh negara Pakistan. Ini pas sekali ya, tadi sempat disinggung juga di awal. Iya ya, ya gencatan senjata kan udah 20 hari lalu ya. Artinya kan udah tidak ada saling serang seperti itu. Dan saya sih melihat positif itu sebagai upaya untuk membangun trust. Karena yang namanya perundingan itu baru bisa berhasil kalau trust itu terbangun. Nah, saya kira keadaan sekarang masing-masing itu walaupun ngasih katakanlah memberikan tuntutan masing-masing, kemudian membicarakan, ada yang menyampaikan ke publik mengenai interpretasinya dan lain sebagainya, itu bagian dari upaya membangun trust satu sama lain. Ya. Dan penting namanya perundingan itu membangun trust. Dan saya kira proses menuju itu
sekarang mudah-mudahan terus untuk didorong dan dilakukan. Insyaallah. Walaupun lumayan sulit tapi bisa. Ya. Itu juga harapan kita semua ya. Betul. Kembali berdamai dan dan tenang. Iya. Tanpa ada rasa Kan supaya khawatir sama nanti sekali. bisa nggak was-was juga, lagi jalan di jalan gitu teman-teman. Harus cari tempat perlindungan. Atau lagi nonton konser gitu kan di sini. Kemarin sedikit cerita Bapak, kemarin saat malam 27 ya kalau nggak salah itu Namanya malam 27. Malam 27 saat Ramadan. Kayak mau malam Lailatul Qadar ya. pas cerita. malam Lailatul Qadar. Kita sebenarnya pengen cari pengalaman gimana itikaf di Qatar itu atmosfernya seperti apa. Betul. Jadi Iya. saya dan temen itu coba cari pengalaman itikaf. Waktu itu kita di Masjid Menara Tain Bapak, Oh, di iya, Qatar iya. di Qatar Education City itu. Education City. Pulang dari itikaf itu jam 6 pagi. Iya. Begitu kita keluar dari masjid ternyata ada alarm bunyi. Itu Iya, pas iya, banget iya. kita lagi di luar. Kita bingung Mau kemana ngapain kemana gitu. ya. Kita kemana udah turun Iya, iya, tangga. iya, iya. Ternyata dan teman itu pas sekali ada di atas kita, Pak. Nah, jadi emang Berarti bisa ngelihat dong kakak. iya, dengan seolah-olah itu kayak jaraknya deket sekali. Iya, iya, memang jaraknya dekat sekali. Nah. Jadi Bisa memang kelihatan itunya nggak? apanya? Smokesnya. Ya itu kayak seolah-olah deket sekali gitu Iya, Pak, karena iya, kita di masjid itu agak tinggi dan ya itu salah satu dampak dengan adanya serangan seperti ini, rasa khawatir itu selalu ada di mana-mana gitu ya Pak. Iya, iya, Dan wajar, itulah, wajar. Nah. Kita berharap dengan adanya gencatan senjata ini semua kembali normal dan tidak ada lagi Insyaallah. rasa Amin. khawatir itu. Ya mudah-mudahan gencatan senjata yang ada ini akan berlanjut kepada kesepakatan yang bisa menghentikan atau menghentikan konfliknya secara permanen. Insyaallah. Walaupun elemen kesepakatannya seperti apa kita nggak tahu kan, sangat tergantung kepada para pihak yang bersengketa mau bersepakat seperti apa. Ya, Boleh. ya, ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Bapak dari Fazel, kembali dari Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Pertanyaannya adalah, Iran dan Israel merupakan dua negara yang memiliki konflik sejak tahun 1979 dan untuk mengakhiri konflik secara mutlak, apakah Iran akan mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan bagaimana nasib Palestina ketika jalan itu harus diambil? Apakah Iran akan mengikuti solusi dua negara? Itu sangat tergantung kepada otoritas Iran sendiri melihat ini. Tapi untuk menghentikan atau menyelesaikan berbagai permasalahan, semua permasalahan di wilayah ini secara permanen. Tetapi sepanjang negara-negara yang berkonflik, bertikai itu selalu membuka dialog, setidaknya itu menjadi awal bagi berbagai penyelesaian. Memang yang namanya diplomasi itu tidak ada yang instan, apalagi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah Timur Tengah ini kan permasalahan yang udah puluhan tahun. Iya, betul. Dan selalu ada satu isu di atas isu yang lain dan berlanjut, dan itu bisa saja muncul sebagai bagian dari aspek pembicaraan atau aspek yang dinegosiasikan dan lain sebagainya. Selama selalu ada ruang untuk melakukan pembicaraan, setidaknya dengan ada ruang itu masing-masing pihak yang katakanlah bertikai atau punya masalah akan restrain dirinya untuk melakukan tindakan yang sifatnya kekerasan. Iya, betul. Ya, walaupun memang tidak bisa disamaratakan, belum tentu semua akan punya pandangan yang sama, tetapi dari perspektif kita selalu mendorong mekanisme dialog selalu dibuka untuk para pihak yang bersengketa selalu mau untuk bicara, karena kalau udah yang namanya nggak mau ngomong, itu udah problem gitu. Padahal komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah kunci. Ya, komunikasi adalah kunci. Communication is the key. Iya, is the key for everything. For everything. Iya. Jadi ya kita selalu berharap semua negara memang harus restrain, menahan diri. Yang kedua, membuka space, selalu bisa membuka space untuk dialog, untuk melaksanakan penyelesaian apapun. Betul. Baik, untuk ke pertanyaan selanjutnya,
Ini adalah pertanyaan video lagi Bapak. Oh ya, oke. Dari rekan kita. Mana videonya? Yaitu Oh gitu. Oja. Tara videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Iswanita Indroja, asal saya dari Universitas Brawijaya. Berdasarkan beberapa berita yang saya baca tentang konflik Iran dan Amerika beberapa waktu yang lalu, saya mendapati bahwasanya Iran menyerang beberapa negara Teluk atas dasar alasan mereka ingin meruntuhkan dan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di negara Teluk. Tidak terlepas negara Qatar pun diserang oleh Iran. Nah, dan beberapa berita selanjutnya yang saya baca, saya mendapati bahwasanya negara atau pemerintah Qatar mengambil kebijakan yang tegas dengan mengusir kedutaan besar Iran dari negara Qatar. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah pada akhirnya Qatar memposisikan diri dalam konflik ini sebagai bagian atau pihak yang bersekutu dengan Amerika? Dan bagaimana pada akhirnya hubungan Iran dan Qatar setelah adanya pengusiran duta besar dari Iran tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira yang saya pahami yang khusus terkait dengan Qatar, Qatar selalu akan menyampaikan kepada publik bahwa yang dilakukan adalah untuk mempertahankan diri, itu penting ya. Dan memang itu hak ya untuk mempertahankan diri segala macamnya. Kalaupun ada semacam tindakan-tindakan diplomatik seperti yang tadi disampaikan, saya kira itu tidak, kalau nggak salah beritanya hanya untuk staf tertentu. Jadi artinya nggak semuanya ya? nggak semua. Jadi itu merupakan tindakan yang bisa dikatakan lazim dilakukan ketika apa yang disebut dengan persona non grata ya, lazim dilakukan ketika tidak merasa tidak suka gitu kan, dalam konteks teoritik ya. Tetapi saya melihat juga kata tidak melakukan menutup komunikasi. Karena kemudian kalau dilihat dari berbagai berita selanjutnya, jadi kalau lihat berita itu harus continue dilihat. Bener. Karena hari ini bisa beda lihat dengan besok dan lain sebagainya. Kalau hanya melihat yang seperti itu saja, fenomenanya itu seolah sepertinya terbatas, seperti nggak ada komunikasi. Dan kalau kita lihat berita berikutnya, kan ada komunikasi antara Menlu Menlu Qatar dengan Menlu Iran dan lain sebagainya, yang intinya menyampaikan berbagai macam concernnya Qatar, pemahaman saya, dan juga keinginan agar ya harus deeskalasi, harus ada penyelesaian terhadap keadaan yang ada ini, seperti itu. Yep. Dan kalau misalkan Bapak ada saran sendiri nggak sih Pak untuk membedakan, jika berbicara tentang berita, itu cara membedakan berita yang benar-benar kredibel dan valid sama yang fake, dan itu tuh bagaimana? Untuk untuk memahami pertama permasalahannya itu apa. Hati-hati juga dengan misalnya berita-berita yang sifatnya bombastis. Kalau bahasanya dirasa bombastis atau exaggerating ya, itu mungkin sekian persen bisa dikatakan kita perlu hati-hati untuk melihatnya. Dan untuk membaca beritanya juga harus dalam rangka, karena memang sangat tergantung kita melihat benar atau tidak dan lain sebagainya, sehingga komparasi dalam melihat informasi itu perlu dilakukan oleh para pembaca ya, dan itu memang harus melatih diri juga untuk bisa membedakan benar legitimate atau tidak sebuah berita atau informasi. Gitu. Artinya untuk saat ini ikutilah berita-berita yang dari sumber yang terverifikasi gitu ya. Supaya tenang, mungkin sumber yang terverifikasi. Berhati-hati dengan katakanlah berita ataupun info yang dari kata-katanya bisa terlihat seperti bombastis. Kayak highlights-nya sudah tiba-tiba highlight-nya saja enggak. Saya kira karena yang paling penting kita harus underline itu adalah melihat sebuah berita atau informasi itu
dari perspektif apakah ini fakta sebenarnya atau tidak. Seperti itu. Sebenarnya lebih aman itu kita mengikuti berita langsung dari mungkin akun pemerintahan gitu ya Pak ya? Bisa seperti itu juga. Kan memang kalau di kata sendiri udah dibilang untuk melihat informasi, lihat saja di akun pemerintah seperti apa. Walaupun memang tidak mungkin yang namanya pembaca hanya akan melihat akun tertentu gitu kan. Apalagi dengan dunia yang informasinya ada di mana-mana, informasi bisa datang di mana aja. Tapi akan sangat tergantung kepada kita yang membaca untuk lebih bijak untuk menanggapi. Harus bijak. Bijak menanggapi, terus juga bisa dilihat juga gini. Ya kalau kan itu biasanya jadi obrolan dalam warung kopi ya. Iya benar. Bahasanya kalau Indonesia obrolan warung kopi untuk melihat apakah suatu kejadian itu benar terjadi atau tidak. Nah, saya kira kebijakan kita dalam menilai suatu berita, informasi itu penting supaya, dan juga mungkin jangan sering-sering doyan merelay berita kalau misalnya taunya udah tahu sifatnya itu bombastis, tiba-tiba repost gitu repost sana sini segala macam. Saya kira kalau itu taunya nggak benar, kita ikut serta dalam merepost pertanyaan-pertanyaan atau berita-berita yang tidak benar. Setuju. Betul. Di beberapa minggu pertama itu ya Pak ya, saat ada serangan sempat dapat arahan dari beberapa dosen, kalau kalian merasa khawatir jangan ikuti berita, katanya gitu. Ya, boleh nonton juga. aja film-film yang ada, Iya, katanya untuk menetralisir rasa khawatir kita seperti itu Pak. Sebenarnya bagaimana pandangan mungkin dari Bapak sendiri untuk hal seperti itu? Apakah memang seharusnya kita menjauhi berita-berita seperti itu agar kita tidak terlalu terpengaruh dengan rasa khawatir kita gitu? Coping mechanism itu kan macam-macam ya. Ada dengan cara mencari berita yang kredibel saja, terus enggak semua kemudian ditonton, atau nonton film aja, atau nggak mau nonton, macam-macam lah, terserah lah. Seperti itu. Yang penting dalam menyikapi semua informasi tidak reaktif. Yang paling penting itu tidak reaktif, tidak serta-merta kalau udah ada info langsung tiba-tiba main share segala macam. Karena yang namanya jempol ini ya, kadang gatel ya. Lebih cepat bergerak daripada otak. Gitu Nah, betul, itu agak dikontrol dikit lah itu jempol. Tolong ya guys. ini pesan untuk kita semua. Karena untuk diri sendiri, karena untuk paling tidak untuk diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyampaian informasi yang tidak pas. Paling tidak mencegahnya dimulai dari diri kita. Dari kita sendiri ya. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita kembali ke permasalahan Iran. Ini terkait dalam perekonomian. Pertanyaan dari Fazel, melihat kebijakan konflik yang cukup mengguncang perekonomian dunia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak, bagaimana Iran menjaga stabilitas internal negaranya di tengah tekanan ekonomi sekaligus serangan militer dari beberapa negara itu? Oke, saya sih mungkin ingin mengadres ini lebih kepada bagaimana dampak ya. Kita bisa lihat dampaknya terhadap perekonomian dunia ini cukup bisa dikatakan mungkin bisa kita anggap agak mendekati seperti COVID ya. Supply chains itu terganggu, negara-negara ada yang mengalami susah melakukan ekspor. Kemudian baik itu lewat laut, terutama yang memang harus melalui Selat Hormuz, gitu kan. Terus juga transportasi udara, logistik udara juga mengalami hambatan. Apalagi kita tahu bahwa wilayah Teluk ini kan sumber energi, sumber energi, sehingga kita udah lihat juga di berbagai pemberitaan kesulitan berbagai macam negara karena akses kepada energi yang kurang. Seperti itu, ada beberapa negara melaporkan misalnya di pemberitaan antrian
antrian Iya. bensin, Betul. kemudian dan lain Berkilo sebagainya. kilometer gitu. Dan pemerintah Indonesia sendiri kan juga berupaya untuk bisa menstabilkan Iya, betul. ini, dan saya kira semua negara berupaya juga untuk itu. Dan insya Allah kalau untuk Indonesia sendiri kebetulan kan kalau dilihat dari angka-angka tingkat dependensi dependensi kita terkait dengan energi dari wilayah Teluk ini kan sekitar 20%. Oke. Sisanya kita ambil dari yang lain. Dan beberapa kunjungan presiden juga berupaya untuk bisa mengadres masalah ini, ya. Dan secara dalam negeri juga kita berupaya untuk bisa memiliki kemandirian energi, ya. Misalnya ada program, Pak pasti tahu nih, program B50. Oh iya. B50 pemerintah untuk itu kan, kalau itu dilaksanakan dia akan menurunkan setidaknya impor diesel, ya. Walaupun bisa jadi impor masih aja berlaku atau mungkin akan dikurangi. Itu akan mengurangi juga tingkat pengeluaran dalam rangka untuk importasi. Belum lagi kalau kita melihat dalam pengembangan renewable energy, karena memang Indonesia kan punya kebijakan domestik melakukan semacam energy mix, ya, sehingga tidak terlalu tergantung kepada satu sumber energi atau negara tertentu dan lain sebagainya. Nah, saya kira semua negara mengalami, bahkan bagi negara-negara yang sekarang sedang berkonflik juga mengalami kesulitan juga yang dampak dari ini. Dan saya kira kembali lagi yang harus untuk katakanlah mereduce, mengurangi dampak ini, mau nggak mau harus ada kesepakatan atau penyelesaian tertentu yang bisa menghentikan konflik gitu, sehingga kemudian maksudnya ekonomi bisa bergerak lagi, bisa pulih kembali dan lain sebagainya, ya. Karena kan harga emas, Wah, ada sudah harga naik emas banget. turun, ada yang sekali. ini segala macam di semua negara, tapi ada juga yang untung kan. Jadi kemudian memang akhirnya kita sebagai warga masyarakat, katakanlah juga harus benar-benar memperhatikan keadaan, ya, dampak ini untuk kita juga gitu. Betul. Terkait perekonomian juga Bapak, banyak sekali dari terutama masyarakat muda ya seperti kita-kita ini yang mereka sudah mulai paham ingin berinvestasi gitu, Oh Pak. iya, Tadi iya. sempat disinggung terkait masalah emas. Jadi ternyata ada kebingungan tersendiri Bapak di tengah-tengah masyarakat muda Aduh. itu terkait Mau harus beli emas enggak? Iya, harus Mau investasi invest emas kemana nggak nih? ya? Investasi ke emas kah atau ke dolar kah, atau ternyata ada juga pilihan investasi ke yuan, karena ada yang bilang dolar sepertinya akan merosot seperti itu, Oh, Pak. iya. Jadi investasi ke yuan aja seperti itu. Itu semua pengamat macam-macam itu isinya. Ada bilang, oh bagaimana kalau kita investasi saham, ada yang bilang investasi saham sekarang oke, karena sahamnya turun, jadi nunggu nanti naik. Investasi emas oke, karena emas ini aset yang bisa dikatakan rendah dampak, ya. Betul. Tapi kemudian turun juga nilainya dan lain sebagainya. Tapi saya melihat sih keadaan sekarang mungkin kita tidak bisa melihatnya dalam sebuah resep sendiri gitu kan. Maksudnya satu penyelesaian untuk semua, enggak. Jadi memang akan tergantung kepada setiap orang bagaimana menanggapin berbagai macam itu tadi. Berbagai macam pandangan. Iya kan, ada yang bilang lebih baik emas, lebih baik dari dolar, lebih baik jangan dolar, yuan atau ke rupiah dan lain sebagainya. Jadi kebijakan masing-masing, karena nggak mungkin saya bilang lebih baik emas aja, karena saya kan bukan penjual emas.
Baik Bapak, pertanyaan penutup. Ya, gimana? Apa yang mau ditutup? Pertanyaan. Iya. Sesi kedua kita sudah sampai di penghujung acara, di pertanyaan terakhir yaitu lagi-lagi Fazel Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Fazal ternyata sepertinya mahasiswa aktif Bapak. Dia sangat ini ya engage ke kita ya. Insya Allah terima kasih Mas Fazel. Pertanyaannya adalah apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan, hasil apa yang sebenarnya diinginkan dari Iran dari peperangan ini? Bukankah hasil tersebut hanya akan menimbulkan konflik baru sehingga narasi penghentian perang secara mutlak hanya menjadi angan-angan belaka? Enggak. Jadi kita lihat bahwa konflik ini nggak bisa hanya karena menghentikan karena keinginan dari salah satu pihak aja gitu kan. Ya semua negara di dunia ingin ini berhenti. Selesai. Saya sih melihat sebagai even Indonesia sebagai salah satu masyarakat internasional sangat ingin ini selesai gitu kan, dan tetapi memang akan sangat tergantung kepada negara-negara yang bertikai mereka tingkat ini sampai mana. Makanya negara-negara yang seperti Indonesia atau negara yang lain akan mendorong untuk tetap saling bicara, tapi paling tidak dorongan dari semua negara bahwa kedamaian itu tetap menjadi ultimate objective dari perdamaian dunia, tetap jadi ultimate objective dari konflik ini gitu kan. Jadi saya kira tetap menjadi relevan bahwa dunia kalau mau bergerak bersama, tidak mau menghancurkan diri sendiri ya harus dengan upaya bersama Harus satu untuk semua mendorong penyelesaian menuju perdamaian. Betul. Karena memang sepenting itu komunikasi. Communication is the key. Baik Bapak, untuk di situasi sekarang karena masih ada konflik, Bapak kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia yang berada di Qatar ataupun di tanah air kita tercinta? Oh, saya kira ya kita mau nggak mau tetap harus beraktivitas seperti biasa ya. Jangan merenung. Merenung boleh, apalagi kalau mikirin skripsi ya. Atau mikirin disertasinya gitu kan. Jadi saya kira ya tetap kita tetap harus perhatikan bagaimana perkembangan yang terjadi, karena mungkin semakin masyarakat semakin ibaratnya masyarakat itu akan semakin penting untuk selalu memperhatikan berita, untuk juga updating itu penting untuk kita memperkirakan apa yang harus dilakukan. Iya betul. Memang tidak bisa sendiri-sendiri, ya ngobrol lah sama teman, komunitas segala macam apa yang harus dilakukan, dan tentu mendoakan ini ada titik penyelesaian dari semua. Amin. Dan saya kira tetaplah kita upaya ibaratnya peran kita di sini setidaknya berkontribusi kepada setidaknya ketertiban ya, nggak menjadi permasalahan tersendiri di negeri ini, karena berkali-kali kan masyarakat Indonesia juga bilang ini rumah kedua. Betul sekali. Saking ramah dan open yang dan kita juga punya kewajiban sebagai yang tinggal di sini untuk juga mendukung upaya bersama agar kehidupan juga bisa aman, tentram, tertib, sambil doa ya tentunya supaya kita semua ada kebijaksanaan di antara para pemimpin dunia untuk bisa mencari titik penyelesaian dari konflik yang ada ini. Ya. Insyaallah. Jadi artinya kehidupan akan terus berjalan, tapi jangan lupa untuk terus update, update perkembangan situasi kondisi. Baik, update status boleh. Beda ya. Kali aja ada yang membutuhkan informasi untuk update statusnya. Baik, telah sampai kita di ujung diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak kami ucapkan atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga perbincangan kita di diskusi kali ini bisa membantu memberikan kejelasan juga terkait informasi yang beredar di tengah masyarakat yang selama ini mungkin merasa khawatir atau bingung dengan situasi yang berkembang seperti itu. Dan
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Makasih, Kami sama-sama. sampaikan kepada Bapak Syahda Guru Samudra selaku Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar atas waktu, informasi, dan insight yang sangat berharga pada kesempatan hari ini. Iya, dan semoga setelah adanya diskusi ini bisa memberi ketenangan dan juga kejelasan untuk para masyarakat yang berada di Indonesia maupun dan juga masyarakat Indonesia yang berada di Qatar. Kami sampaikan, saya Nisrina Akifa Wardani dan Mutiara Safa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.